Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ensiklopedia Islam, Religi Seni. Biografi dan sejarah kehidupan Imam Syafi'i atau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i atau Imam As-Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, adalah pendiri Sunni ketiga mazhab. Ia lahir di Gas pada tahun 150 dan meninggal di Mesir pada tahun 204. Makam itu terletak di Kairo di pemakaman Qurafa. Nenek moyang generasi ke-8 Hasyim bin Muthalib bin Abdi Manaf adalah keponakan Hasyim lain. Nenek moyang Rasulullah, damai dan berkah Allah besertanya. Kakek buyut Imam, Saib dalam perang Badar berada di pihak musuh. Setelah pertempuran ini, dia dan putranya Syafi'i menerima Islam dan menjadi sahabat Nabi. Maib, untuk mengenang kakek buyutnya, Imam mengambil nama Asy Syafi'i. Ibu Imam adalah kerabat dari cucu Nabi, Maib, Hasan bin Ali bin Abu Talib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi mereka. Mengunjungi Mekah bersama orang tuanya. Sebagai seorang anak berusia 2 tahun, ia mengunjungi Mekah bersama orang tuanya. Pada usia dini, dia belajar Al-Quran di sana. Selanjutnya usia 10 tahun dia sudah hafal seluruh kitab Imam Malik Muwatta. Dan pada usia 15 tahun, dia sudah mulai memberikan fatwa. Pada tahun 165 ia pergi ke Madinah dan belajar dengan Imam Malik selama 9 tahun. Semoga Allah merahmatinya. Dia mempelajari seluk-beluk bahasa Arab dan legenda rakyat dari penduduk suku Huzail, tinggal bersama mereka untuk waktu yang lama di padang rumput. Pada tahun 185 ia datang ke Baghdad untuk melanjutkan studinya. Di sini ia belajar dengan mujtahid terkenal Muhammad As-Syaibani, murid Imam Azam Abu Hanif. Semoga Allah merahmati mereka. Sepanjang hidupnya, Imam Syafi'i selalu berbicara dengan penuh cinta tentang ilmuwan ini, tanpa lelah mengulangi betapa banyak ilmu yang dia berikan. Selain itu, Imam Muhammad menikahi ibunya dan Imam Asy Syafi'i menjadi anak angkatnya. Hal ini memungkinkan dia kemudian mewarisi semua karya mujtahid besar. Imam Syafi'i kembali ke Baghdad. Setelah 2 tahun, Al-Syafi'i pergi ke Mekah untuk menunaikan haji, dan kembali ke Baghdad pada tahun ke-198. Pada tahun 199, ia pindah untuk tinggal di Mesir, di mana ia meninggal pada tahun 204. Bertahun-tahun setelah kematiannya, diputuskan untuk memindahkan jenazahnya ke Baghdad. Selama pembukaan kuburan, bau muski yang begitu kuat menyebar sehingga para peserta otopsi pingsan. Untuk alasan ini, diputuskan untuk menolak penguburan kembali. Di antara orang-orang sezaman dengan Imam, hanya sedikit yang bisa menandingi dia dalam pengetahuan Al-Quran dan Sunnah. Saat masih sangat muda, dia melampaui gurunya dalam banyak hal. Pengetahuannya, akhlaknya, akalnya yang tajam dan daya ingatnya yang luar biasa membuat Imam Syafi'i menjadi mutlak mujtahid dalam waktu yang sangat singkat, pendiri mazhab. Semakin banyak pengikut sekolahnya, penduduk Mekah, Madinah, Palestina, dan kemudian Mesir dan negara-negara lain, mulai menganut sekolahnya. Menjadi jelas bahwa Nabi Muhammad, damai dan berkah Allah besertanya, dalam pikirannya persis dia, Imam Al-Syafi'i. Selanjutnya ketika dia berkata, seorang ulama dari Quraisy akan memenuhi seluruh dunia dengan ilmunya. Imam Syafi'i atau Imam As-Syafi'i, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Quraisy, 150-204 atau 767-820. Murid-muridnya yang paling terkenal adalah Ahmad bin Hanbal, kemudian pendiri mazhab keempat, Ishaq bin Rahawayh, Al-Zafrani, Abu Saur Ibrahim bin Khalid, Abu Ibrahim Muzeni, Rabi bin Sulaiman Muradi, dan lain-lain. Muslim untuk lebih akurat menentukan jalan mereka menuju keselamatan. Imam makan sedikit makan dan tidur, makanan yang banyak membebani seseorang. Mengurangi kemampuan untuk menerima dan memahami ilmu. Pencinta makanan yang berlimpah selalu tertarik untuk tidur, yang tentu saja memakan banyak waktu yang berharga. Makan yang sangat sederhana adalah dasar untuk berdoa, untuk mendapatkan ilmu. Dan karena itu untuk keselamatan. Katanya, fatwa Imam Syafi'i. Berikut adalah beberapa sabda Imam Syafi'i lagi. Jika 2 orang setelah bertengkar mulai mengungkapkan kekurangan masing-masing, maka ini adalah tanda yang jelas dari kemunafikan. Menuntut ilmu jauh lebih penting daripada menyempurnakan salat tambahan.
Putra mujtahid terkenal Ahmad bin Hanbal, eponim mazhab Sunni keempat, Abdullah, pernah bertanya kepada ayahnya mengapa ia sering memohon kepada Allah Ta'ala dengan doa agar diberikan rahmat kepada Imam Asy-Syafi'i. Sang ayah menjawab, "Anakku, tempat Imam Asy-Syafi'i di antara orang-orang seperti matahari di langit." Terjemahan dari buku Mizan ul-Kubra oleh Abdul Wahab As-Sarrani selesai di sini. Berikut daftar karya-karyanya yang berharga dari Encyclopedia of the Great Men of Islam. Koleksi tersebut dirilis di Turki pada tahun 1992. 1. Ahkam ul-Quran. 2. Ikhtilaf ul-Hadith. 3. Musnad us-Syafi'i. 4. Risalah fi al-Usul. 5. Al-Mawaris. 6. Al-Um. 7. Kitab us-Sunan wal Musnad. 8. Al-Emali al-Kubra. 9. Al-Imla al-Sagir. 10. Adab ul-Qadi. 11. Fadail-i Quraisy. 12. Al-Asrib. 13. As-Sabku fa'er Ramyu. 14. Isbatun Nubuwwah Wared'i alal Brahima. 15. Sofa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.